Sebelum mulai di layar dibuka ya kan. Udah berbagi layar. Jangan lupa merekamnya ya. Nah, ada merekam. Rekaman sudah jadi. Mulai, Pak. Rekam tadi di mana saya lihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak ibu semua? Sehat. Nah, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Muhammad Husin dipimpin doanya, kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang ibu ingin mengambil absen. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah anak-anak ibu masih diberi kesehatan. Nah, baiklah. Kalau begitu, masih ingat anak-anak ibu pelajaran kita minggu lalu apa? Masih ingat? Ibu. Ya, Bu. Kemenangan Kota Makkah, Bu. Iya, kemenangan kota Di Mekah. kota Mekah. Fathu Mekah. Nah, terus apa yang awal penyebabnya terjadinya Fathu Mekah? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Coba ini. Ya, Bu. Apa penyebab? Karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah. Iya, bagus sekali. Jadi, penyebab utama Fathu Mekah itu terjadi adalah tentang perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy. Padahal kita tahu bahwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian damai antara kaum Quraisy dengan kaum Muslim. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertemuan kita setelah mengikuti proses pembelajaran. Ibu berharap pendidik dapat memahami bagaimana cara Rasulullah memaafkan masyarakat kota Mekah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathu Mekah. Selanjutnya, peserta didik dapat meneladani sikap Rasulullah dalam memaafkan masyarakat kota Mekah dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, pada hari ini Ibu ingin mengembalikan dulu konsentrasi anak-anak Ibu supaya bisa lebih fokus untuk belajar. Nah, sekarang coba angkat semua tangannya. Coba angkat tangannya, Nak. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Sudah? Kalau sudah, nanti kalau seandainya Ibu mengatakan pagi, anak-anak tepuk tangan 1 kali. Oke? Kalau seandainya Ibu menyebut siang, nanti tepuk tangan 2 kali. 2 kali. Oke? Nah, tapi kalau Ibu menyebut malam, tidak boleh tepuk tangan. Tidak ada boleh tepuk tangan. Diam semuanya. Oke? Nah, kita coba ya. Pagi. Siang. Malam. Bagus anak-anak Ibu semuanya. Berarti udah bisa belajar ya. Udah mulai belajar konsentrasinya sudah kembali. Nah, kalau udah konsentrasi berarti kita sudah bisa mulai pelajaran kita ya. Oke, Ya, Bu. sekarang coba anak-anak Ibu semuanya
Amati gambar yang ada di bawah ini. Coba. Nampak, nak? Nama Nah, Bu. coba. Bu. Coba Salaman. Suryanti. Gambar pertama tentang apa, nak? Gambar bersalaman. Bersalaman Bu. Salaman, bagus. Terus Ya. yang kedua ini apa, nak? Husnulaili. Gambar apa ini? Tetap bersalaman Bu. Tetap bersalaman. Hari Lebaran. 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 Ada perdamaian di sana, semuanya bahagia. Ada wajah sedih? Tidak ya? Tidak. Hidup damai, saling memaafkan ya. Oke, nah kalau begitu, apa kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Yaitu pelajaran kita hari ini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Mekah itu? Nah, caranya adalah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah. Oke, nah jadi anak-anak ibu semuanya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenangkan kota Mekah yang awalnya dipimpin oleh kaum Quraisy, yang dikuasai oleh kaum Quraisy, sekarang sudah dikuasai lagi oleh kaum muslimin, sudah dimenangkan oleh Rasulullah. Nah, setelah dimenangkannya, maka waktu itu Rasulullah tidak dendam sama sekali kepada kaum Quraisy. Tetapi Rasulullah malah memaafkan semua penduduk Mekah yang telah berbuat jahat kepada kaum muslimin. Nah, jadi sampai di kota Mekah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mendirikan sebuah tenda berbentuk kubah tidak jauh dari makamnya Abu Talib dan Sayyidah Khadijah. Masih ingat anak-anak itu siapa itu Abu Talib? Coba Husin. Pamannya Bu. Nabi. Pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah siapa ini? Istri Nabi, Bu. Iya, istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah waktu itu membuat tenda di dekat makamnya pamannya dan dekat makam istrinya. Nah, setelah itu beliau masuk beristirahat di dalam tenda tersebut sambil mengucapkan syukur kepada Allah, sambil mengenang masa-masa lalunya yang telah beliau alami selama ini, dicaci, dimaki, dihina, diusir dari kota Mekah, itu dikenang oleh Rasulullah sambil melihat lembah Wadi. Nah, melihat gunung-gunung yang ada di sekitar situ. Nah, di gunung itu pun terdapatnya Gua Hira. Kalau Ibu menyebut Gua Hira, tempat apa ya? Ada yang tahu? Bu. Tempat Nabi menerima wahyu pertama, Bu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu semua. Pintar-pintar. Iya, jadi setelah beristirahat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau segera menaiki untanya untuk menuju ke Ka'bah. Nah, lalu unta Rasulullah pun ada namanya. Tahu anak-anak Ibu nama untanya Rasulullah? Nama untanya Rasulullah adalah Al-Qaswa. Jadi beliau menaiki unta Rasulullah, beliau menaiki unta menuju Ka'bah. Nah, setelah tiba di pintu Ka'bah, beliau memanggillah Utsman untuk membuka pintu Ka'bah. Siapa yang dipanggil Rasulullah untuk buka pintu Ka'bah? Utsman bin Talha. Jadi setelah Rasulullah ada di pintu Ka'bah, peristiwa apa yang terjadi? Maka penduduk Mekah berbondong-bondong hadir di depan Rasulullah. Beliau pun berpidato di hadapan mereka.
Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada penduduk Mekah, menurut pendapat kalian, apa yang aku akan perbuat kepada kalian sekarang? Katanya, kata Rasulullah. Nah, kemudian kaum menjawab, kaum Quraisy pun menjawab, yang baik-baik, saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah, katanya. Nah, lalu Rasulullah pun kemudian bersabda, nah pergilah kamu sekalian, sekarang kamu sudah bebas, katanya. Nah, kemudian setelah itu barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Yusuf ayat 92. Assalamualaikum. Nah, coba Suryanti baca surat Yusuf ayat 92, Suryanti. Iya, Bu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tasriba alaikumul yaum yaghfiru lahu lakum wa huwa Arhamur Rahimin. Bagus sekali anak-anak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya dengan kejadian ini sebenarnya kondisi yang sangat memungkinkan sekali untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk balas dendam kepada kaum Quraisy, karena kota Mekah pun sudah dimenangkan oleh kaum muslimin, tetapi Rasulullah tidak melakukan itu. Malahan Rasulullah malah memaafkan semua kesalahan yang telah terjadi. Beliau bersama kaum muslimin yang lainnya melupakan kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah menjahati kaum muslimin di masa lalu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka seluruh penduduk Mekah mendapatkan pengampunan. Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya sudah paham tentang itu, tentang pelajaran ini. Kalau sudah Ibu ingin membagikan anak-anak Ibu beberapa kelompok, ada 2 kelompok di sini. Ya. Tapi sebelumnya ada makna yang tersirat di dalam cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah. Apa makna yang tersiratnya adalah Rasulullah mengajarkan kedamaian, melarang balas dendam, memaafkan kesalahan antar sesama manusia, menghormati hak-hak manusia, menjaga akhlak mulia, menjauhkan diri dari hal-hal yang melampau batas. Jadi sekarang Ibu akan membagi 2 kelompok kepada anak-anak Ibu semua. Kelompok 1 itu dipimpin oleh Ainil Fatma. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi, ini anggotanya. Yang kedua ini kelompok Muhammad Husin. Ini kelompok Muhammad Husin. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu kerjakan soal yang pertama tentang diskusi kita ini. Nah, Ibu bagi. Iya, sudah kita bagi. Nah, kita selesai, Nak? Sudah? Sudah selesai. Sekarang kerjakan tugas yang kedua tentang ini. Masih kerja kelompok ya? Iya, Bu. Iya, sekarang anak-anak Ibu isi kelompoknya yang ini. Cara-cara Rasulullah memaafkan masyarakat kota Mekah. Nah, diisi ya. Oke, sudah siap? Iya, sudah siap, Bagus. Ya. Semuanya. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu mempresentasikan hasil makalahnya ke depan ya. Nah, sekarang coba kelompok 1 terlebih dahulu. Ainil Fatma, siapa yang mau maju? Ya, silahkan. Oke, dah tampil kelompok 1. Terima kasih jawaban kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya, bagus sekali. Sekarang kelompok 2, silahkan tampil. Siapa? Muhammad Husin. Ya, Bu. Iya, silahkan presentasikan, Nak. Ya, Bu.
Oke, sudah tampil. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, bagus sekali. Nah, berarti anak-anak ibu sudah paham tentang pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, dengan peristiwa Fathul Makkah ini memberikan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian. Nah, Rasulullah bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. Tetapi malahan Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan. Jadi, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya, semoga anak-anak Ibu bisa meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di saat orang lain melakukan kesalahan atau berbuat kesalahan kepada kita, tiba-tiba dia minta maaf lagi, kalau bisa kita maafkan. Jangan sampai kita mau balas dendam, malahan lebih kejam lagi dari apa yang telah dia lakukan kepada kita. Tetapi belajarlah untuk memaafkannya. Jika itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak ibu, karena waktu kita mau habis, ada sedikit tugas untuk individu ya. Sendiri-sendiri nanti dikerjakan di rumah. Oke. Nah, sudah ibu bagikan ya. Nah, karena jadi anak-anak ibu, untuk minggu pertemuan kita selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang Rasulullah membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, jadi karena sewaktu Mekah dikuasai oleh kaum Quraisy mereka mengotori Ka'bah dengan berbagai macam berhala. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pasti lebih seru lagi, oke? Karena waktu kita sudah habis. Kita sudahi dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kepada